Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bu Guru ingatkan kembali kepada kalian agar tetap menjaga kesehatan. Seperti yang pertama, selalu mencuci tangan pakai sabun. Kemudian yang kedua, pakai masker ketika kalian hendak keluar rumah. Kemudian yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Dan yang keempat, olahraga yang teratur. Dan yang kelima, istirahat yang cukup. Oke, jumpa lagi bersama Ibu Ina Siroh dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 2. Pelajaran ke-8, tema membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Subtema 1 yaitu rendah hati. Nah, untuk memulai pelajaran kali ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan membaca basmalah dapat melancarkan pembelajaran kita kali ini dan ilmunya bermanfaat. Amin. Tujuan pembelajarannya diantaranya peserta didik mampu yang pertama mengartikan pengertian dari rendah hati. Yang kedua, memahami pentingnya menerapkan perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjabarkan beberapa contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menjabarkan hikmah sikap rendah hati. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut materi. Temanya tadi adalah membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang tahu akhlak terpuji anak-anak? Ada yang tahu? Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Disebut juga dengan akhlak mahmudah. Seperti contohnya, kalian rajin sholat, kalian rajin ngaji, kemudian saling membantu, tidak mencuri, kalian membantu orang tua, kalian patuh kepada orang tua. Kemudian yang berhubungan dengan tema ini adalah bersikap rendah hati, tidak sombong. Oke anak-anak, coba perhatikan dulu gambar yang Bu Guru tampilkan. Gambar yang atas itu ada anak yang saling berjabat tangan ketika bertemu. Kemudian yang bawah itu ada seorang anak yang memberikan sedikit uangnya kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu adalah contoh dari sikap rendah hati. Jadi nanti setelah ini Bu Guru akan memberikan materi tentang pengertian dari sikap rendah hati itu. Pengertian rendah hati. Sikap rendah hati dalam Islam disebut juga dengan tawadhu. Sikap rendah hati adalah salah satu bentuk akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Dalam pengertian yang luas, rendah hati adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Rendah hati bisa juga diartikan sebagai sikap yang selalu bersahaja, tidak suka menonjolkan diri, dan menempatkan diri jauh dari sifat kesombongan. Lawan dari sifat rendah hati adalah takabur atau sombong. Islam melarang umatnya bersikap sombong. Orang yang bersikap sombong selalu membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Sikap tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendah hati dapat menimbulkan rasa persamaan, menghormati dan menghargai orang lain, sikap toleran, sikap solidaritas sosial, dan cinta kepada keadilan, serta siap menerima kritik dan bersikap demokratis. Perilaku rendah hati merupakan salah satu ciri hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan taat kepadanya. Sikap rendah hati juga dapat mempererat tali persaudaraan, karena antara satu dengan yang lain dapat saling menjaga kehormatan.
Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Berikut contoh-contoh sikap rendah hati yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina, tidak suka mengolok-olok ya anak-anak ya. Misalkan kalian bertemu dengan teman kalian ataupun orang lain yang maaf mungkin fisiknya kurang sesempurna kalian tidak boleh mengejeknya, kalian tidak boleh menghinanya. Kemudian contoh yang ketiga, tidak memamerkan kepintaran atau harta kekayaan. Entah itu kalian punya mainan baru, entah itu kalian punya sepatu baru, entah itu kalian jadi juara kelas, tidak boleh sombong. Kemudian yang keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Oke anak-anak, setelah ini Ibu Guru akan menampilkan beberapa video mengenai contoh dari sikap rendah hati yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian cermati dan kalian pahami. Silahkan. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. الآن ستكون الجولة النهائية بين اللاعب سامي واللاعب خالد. هذه الجولة سوف تحدد الفائز بكأس البطولة المدرسية. ابدأ. أحسنت يا سامي، تستحق الكأس. رائع يا صديقي، أنت بطل الصف. تقصد بطل المدرسة. الآن أصبح لدينا صديق قوي يدافع عن الجميع. يجب عليك الدفاع عن نفسك. قوتي في انتظار مزيد من البطولات. يا إلهي، لقد أصابه الغرور. يا أبنائي، أحتاج إلى المساعدة. هل يمكن أن تساعدوني في إغلاق البوابة؟ إنها ثقيلة. انتظروا، سأقوم بذلك وحدي. أنسيتم أنني أقوى طالب في المدرسة؟ أوف أوف أوف. على الرحب والسعة يا أستاذ صالح، سوف نساعدك. شكرا يا أبنائي، كان هذا درسا لسامي وأظن أنه استوعبه جيدا. فهمت. لا أحد يريد صديقا قويا ومغرورا، بل نريد أصدقاء متعاونين ومتواضعين. أحمد يا حبيبي، حبيبي، حبيبي سلام، حبيبي سلام عليك، حبيبي. Oke anak-anak, dari video yang pertama kalian sudah cermati kan? Nah, isinya apa sih? Di video itu terdapat sebuah pertandingan beberapa anak yang berlomba tarik tambang. Ada satu kubu yang juara anak-anak. Anak yang juara yang membawa piala itu merasa dirinya paling hebat sampai terlupakan kalau dia itu sombong.
Akan tetapi apa yang terjadi setelah dia berlaku sombong, ternyata masih saja membutuhkan bantuan teman-temannya, masih membutuhkan bantuan orang lain. Jadi anak-anak, yang harus kita garis bawahi adalah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Dan satu, kita harus tetap rendah hati, kita tidak boleh sombong dalam keadaan sehebat apapun. Oke anak-anak, lanjut di video kedua. Menyimak video dan memahaminya dari yang Bu Guru berikan. Silakan. Ahmad ya Habibi. Di suatu hutan hiduplah seekor kelinci. Sambil berkeliling seharian, kerjanya hanya melompat-lompat dan mengagumi dirinya. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibandingkan hewan-hewan lain. Akulah hewan tercepat di hutan ini. Apa ada yang mau balapan denganku? Dia memang berlari cepat dengan kaki besarnya. Hewan-hewan lain tidak suka dengan kesombongannya. Singkatnya, mereka tak pernah memenangkan balapan. Ya, aku menang lagi. Kenapa? Karena aku Semua cepat. pembicaraan antar hewan di hutan itu sampai kepada kura-kura. Kura-kura berjalan sangat lambat. Butuh seharian baginya untuk menempuh jarak yang dapat dicapai kelinci dalam waktu 1 menit. Kura-kura berharap dia bisa berpapasan dengan kelinci suatu hari. Dia pergi kepada hewan lainnya dan memberitahu mereka bahwa dia ingin balapan dengan kelinci. Kau ingin balapan dengannya? Bahkan hewan tercepat pun tak bisa mengalahkan kelinci. Apalagi kau. Serahkan saja kepada... Pagi berikutnya, hewan-hewan tiba di tempat balapan. Mereka melihat kura-kura sudah menunggu di garis awal, siap untuk berlari. Kura-kura tersenyum dengan percaya diri. Tolong beritahu aku bagaimana kau akan mengalahkan kelinci. Jika dia sangat sombong dan tukang pamer seperti yang kalian katakan, maka balapan ini tidak akan sulit. Tak lama kemudian, sambil memegang wortel dengan gaya angkuh, kelinci tiba di tempat balapan. Ayo kita balapan dan menyelesaikan ini. Aku belum sarapan. Setelah menyelesaikan persiapan terakhir, mereka tiba di garis awal. Balapan dimulai. Seperti anak panah, kelinci melesat dengan cepat. Sebaliknya kura-kura mulai berjalan dengan lambat. Wow, kelinci sudah tak kelihatan lagi. Hewan-hewan yang menyaksikan balapan berpikir bahwa kura-kura akan kalah. Setelah berlari sebentar, kelinci berhenti dan melihat ke belakang. Tak terlihat ada yang mengejar. Kalau dilihat, kura-kura akan mencapai garis akhir di malam hari. Aku lebih baik duduk dan menghabiskan wortelku. Kelinci menyelesaikan memakan wortelnya. Melihat ke jalan, dari kejauhan dia melihat kura-kura mendekat. Sambil menyeringai, dia berdiri dan melanjutkan berlari. Kelinci hampir mencapai garis akhir. Aku mengantuk setelah sarapan. Sebaiknya aku duduk di bawah pohon ini dan tidur siang. Karena yakin menang balapan, kelinci menepi untuk tidur. Kura-kura terus berjalan sangat lambat, tetapi dengan penuh percaya diri. Akhirnya dia tiba di samping kelinci. Dia melihat kelinci tidur nyenyak. Tanpa berhenti, dia terus berjalan. Tak lama kemudian, kelinci terbangun. Saat melihat ke jalan dan dia tidak melihat kura-kura, Kura-kura tak terlihat. Mungkin dia tidak ingin balapan lagi. Hahaha, aku sebaiknya menyelesaikan balapanku sekarang.
Ketika kelinci berjalan lambat menuju garis akhir, apa yang dia lihat? Kura-kura telah melewatinya. Bahkan, dia hampir tiba di garis akhir. Dengan mengerahkan segenap energinya, dia mencoba melewati kura-kura. Tetapi kura-kura sudah tiba di garis akhir. Beberapa hewan yang menunggu di garis akhir terlihat sangat senang. Semua hewan melemparkan kura-kura ke udara dengan penuh sukacita. Sementara kelinci berdiri di pojok dengan sangat sedih. Kura-kura, pemenang balapan, berjalan ke arah kelinci. Tuan kelinci, yang penting itu konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Kesombongan itu merupakan kelemahan. Aku mengalahkanmu bukan karena aku lebih cepat, tetapi aku lebih bijak dan melakukan segala sesuatu dengan serius. Kau benar, mulai sekarang aku akan berhenti sombong bahwa aku hewan yang paling cepat. Aku harus kembali sekarang, rumahku sangat jauh. Kura-kura tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Kelinci mendapat pelajaran berharga dan menyadari kesalahannya. Setelah saat itu, dia tak pernah menyombongkan diri ataupun balapan lagi. Oke anak-anak, lanjut di video kedua. Coba pesan-pesannya itu apa ya? Sangat mulia sekali sepertinya. Ceritanya sungguh menarik. Ada dua binatang, si kelinci dan kura-kura. Kelinci itu dan kura-kura lomba lari. Pasti dalam benak kalian, yang juara itu pasti kelinci Bu Guru, karena kelinci itu orangnya kencang. Ya enggak sih? Tapi apa yang terjadi? Kelinci itu bersikap sombong. Sukanya merendahkan orang lain. Ketika lari pun di tengah perjalanan, karena santainya mengira bahwa kura-kura tidak bisa lari kencang, si kelinci malah tidur pulas. Ketika bangun ternyata karena kura-kuranya itu gigih, kura-kuranya tidak pernah merendahkan orang lain, kura-kuranya tidak pernah pantang menyerah, tidak pernah sombong, diangkatlah derajatnya oleh Allah. Lari kencang, kemudian kura-kuranya juara. Dan apa yang terjadi dengan kelinci? Kelincinya malah tertinggal di belakang anak-anak. Kelincinya kalah. Hikmah dari sikap rendah hati diantaranya satu, membuat orang bertambah mulia. Dan yang kedua, menghindarkan manusia dari sifat sombong. Dan yang ketiga, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, materi sudah Bu Guru berikan. Ada juga tampilan video sebagai contoh dari sikap rendah hati. Dan tentunya kalian sudah memahami. Oke, nah sekarang kita berada di sesi penilaian. Ibu Guru akan memberikan beberapa soal. Di antaranya, yang pertama, jelaskan pengertian rendah hati. Kemudian yang kedua, sebutkan nama lain dari rendah hati itu. Dan yang ketiga, sebutkan beberapa contoh sikap rendah hati yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, sebutkan hikmah dari sikap rendah hati. Nanti jawabannya kalian foto, kemudian kirim melalui WA grup kelas. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam ala